Halo semuanya, perkenalkan nama saya Punya Budianto. Ini saya ingin menjelaskan mengenai otomasi hemat biaya atau low cost automation, dan juga karakuri dan juga kaizen. Jadi mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah otomasi harus mahal? Jawabannya tidak. Low cost automation adalah pendekatan yang menggunakan cara-cara sederhana untuk mengurangi kerja manual tanpa robot mahal, yang harganya mungkin bisa mencapai ratusan juta atau lebihnya. Jadi ada tiga keuntungannya. Yang pertama, hemat biaya. Anda tidak perlu melakukan investasi besar, cukup dengan material sederhana dan kreatif. Lalu yang kedua, mengurangi kerja manual. Tugas-tugas berulang yang membosankan dan melelahkan bisa dikurangi drastis. Lalu yang ketiga, mendapatkan hasil maksimal. Dengan investasi kecil, Anda dapat mendapatkan efisiensi yang signifikan. Lalu sekarang kita masuk ke konsep pertama, karakuri. Ini adalah istilah Jepang yang berarti mekanisme otomatis. Karakuri sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Jepang, bahkan sebelum adanya listrik. Yang unik dari karakuri adalah yang pertama, berasal dari Jepang. Ini mau konsep baru, tapi sudah terbukti efektif selama beberapa abad. Lalu yang kedua, murni mekanik, tidak perlu listrik, sensor, atau udara bertekanan, hanya menggunakan prinsip fisika dasar. Lalu yang ketiga, contoh sederhana, misalnya meja yang turun otomatis ketika diberi beban, atau kotak yang naik dengan sendirinya tanpa motor. Lalu yang selanjutnya, prinsip kerja karakuri. Mari kita lihat prinsip utama karakuri dengan contoh yang sangat praktis. Bayangkan jika Anda mempunyai barang yang perlu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Anda menggunakan konvensi listrik yang mahal, Anda bisa membuat bidang ini sederhana. Barang yang meluncur sendiri ke bawah karena gravitasi. Tidak perlu tombol, tidak perlu motor, tidak perlu listrik. Gravitasi melakukan semua pekerjaan untuk Anda. Hasilnya, hemat energi hingga 1% dibandingkan konvensi listrik. Ini bukan hanya hemat biaya operasional, tapi juga ramah lingkungan. Lalu selanjutnya kaizen. Konsep kedua adalah kaizen. Ini adalah filosofi perbaikan berkelanjutan yang juga berasal dari Jepang. Jadi kaizen terdiri dari dua kata. Yang pertama kai, artinya berubah. Anda harus selalu mencari apa yang bisa diperbaiki. Lalu yang kedua zen, berarti lebih baik. Setiap perubahan harus diarahkan untuk hasil yang lebih efisien dan lebih aman. Kunci kaizen adalah langkah kecil. Anda tidak perlu membuat perubahan besar sekaligus. Fokus pada perbaikan kecil yang konsisten dan hasilnya akan terakumulasikan menjadi dampak yang sangat besar. Sekarang bagaimana kita menggabungkan kedua konsep ini yang agar kita mendapatkan hasilnya yang sinergi yang sangat powerful. Karakuri memberikan solusi mekanik yang sederhana dan efektif, tapi kaizen memastikan bahwa solusi itu harus disempurnakan. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama, poin seperti ini. Pertama, menemukan hambatan. Cari proses mana yang paling lambat atau paling membenahi karyawan. Lalu yang kedua, membuat karakuri. Rancang mekanisme sederhana untuk mengatasinya. Bisa dari material bekas, bisa dari bahan murah. Lalu, uji dan sempurnakan. Pasang, lihat hasilnya, lalu perbaiki melalui siklus kaizen yang berulang. Salah satu keuntungan terbesar dari pendekatan ini adalah kecepatan. Ini seperti proyek otomasi tradisional yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Karakuri jika ditambahkan dengan kaizen bisa berjalan jauh lebih cepat. Anda menemukan masalah, misalnya stasiun pengemasan yang lambat. Lalu yang kedua, Anda merancang solusi karakuri, membuat sketsa, mengumpulkan material. Lalu yang ketiga, Anda menguji dengan cepat, pasang dalam hitungan jam, lihat apakah bekerja. Lalu yang terakhir, Anda mendapatkan hasil nyata. Waktu siklus turun, biaya operasional berkurang. Semuanya bisa diselesaikan dalam jam hingga hari, bukan berbulan-bulan. Ini adalah kecepatan eksekusi yang tidak bisa Anda dapatkan dari proyek otomasi konvensional. Jadi kenapa Anda harus peduli dengan karakuri dan kaizen? Ada 4 alasan utama. Yang pertama, hemat biaya. Modal dibutuhkan sangat rendah. Anda bisa menggunakan material sederhana, bahkan barang bekas. Tidak perlu investasi jutaan rupiah. Yang kedua, cepat jalan. Solusi bisa dibuat dan dipasang dalam hitungan jam atau hari. Anda tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk melihat hasilnya. Yang ketiga, produktivitas naik. Dalam mengurangi waktu siklus dan pekerjaan manual berulang, waktu pabrik Anda akan meningkat signifikan. Yang terakhir, lebih aman. Banyak pekerjaan manual yang berat dan berisiko cedera.
Dengan Karakuri, Anda bisa mengurangi risiko itu dan melindungi karyawan Anda. Sekarang mari kita lihat contoh nyata bagaimana Karakuri diterapkan di lapangan. Ada 3 contoh yang sangat relevan. Yang pertama, di stasiun pengemasan. Bayangkan karyawan Anda harus mengangkat kotak berulang kali ke tempat yang tinggi yang tidak nyaman. Solusi Karakuri sederhana. Buat sistem yang menekan kotak otomatis ke tinggi kerja yang ergonomis. Hasilnya, karyawan tidak lelah, produktivitas naik, risiko cedera berkurang. Yang kedua, lini perakitan. Komponen perlu dipindahkan dari stasiun ke stasiun berikutnya. Ada yang menggunakan konser listrik, Anda bisa membuat bidang miring atau sistem reaksi sederhana. Komponen bergerak sendiri, hemat energi dan juga hemat biaya. Yang terakhir, penyortiran produk. Produk dengan ukuran atau berat berbeda perlu dipisahkan. Dengan Karakuri, Anda bisa membuat sistem pemilah otomatis sederhana. Misalnya membuat lintasan dengan kode yang berbeda, sehingga produk terpisah dengan sendirinya. Berikut adalah sebagai penutup, saya menekankan satu hal. Otomasi sederhana, murah, dan efektif. Dengan cara kita menggabungkan kedua konsep tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.